Oke guys, kembali lagi bersama saya di sini, Sayaf Amar, Hakil Hakim, Dafa Hilmi di acara Ngobrol Pas SMA. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal ngobrolin bagaimana sih pengalaman-pengalaman yang kakak dari dua orang ini telah lalui di masa-masa SMA. Bang Saif juga dong. Oh, yes. Nanti cerita juga dong. Oh, iya, kalau- Sharing-sharing ke gantian, teman-teman. Iya ya, biar teman-teman pada tahu ya, Nah, teman-teman yang iya. pada nonton ya. Jadi, oke guys, di sini di segmen ini kita bakal bertanya-tanya tentang bagaimana sih kenangan-kenangan yang masih teringat oleh dua kakak-kakak yang di depan kamera ini ya, tentang pengalaman yang sangat terkesan lah sampai sekarang ini ya. Oke, langsung saja yang pertama yaitu untuk Mas Hilmi. Ya. Gimana Mas? Kenangan yang sangat terkenang di zaman-zaman SMA. Saya dulu tuh pernah sekolah. Nah, sekolah kan itu ada kegiatan apa itu namanya olahraga ya olahraga. Oh, olahraga Mas. Olahraga. Ya. Alhamdulillah bersyukur itu ada kegiatan berkuda. Berkuda. Oh, jadi di sekolah jenengan ini ada berkuda, Mas? Iya ada kudanya. Ada kudanya. Terus di situ Kuda-kudaan berarti. Nah, itu kuda beneran itu kuda beneran. Hewan. Hidup, Pak. hidup. Hewan. Ya hidup. Iya. Pada saat itu kan latihan ya yang namanya latihan. Kita itu belum tahu sama teman-teman belum tahu. Apalagi saya. Oh. Saya itu mendekat. Maksudnya biar apa ya namanya? Sok-sokan gitu loh. Oh iya, jadi ibaratkan udah berpengalaman Oh, berkuda. padahal belum. Padahal sama sekali belum. Ya kelihatan keren gitu Oh, loh. keren. Jadi orang Jawa kemesok. Kemesok. Aduh. Iya. Apalagi di situ kan banyak ceweknya. Oh, jadi jadi teman-teman ya. Jadi salah satu niat itu kadang karena ada banyak cewek ya. Itu Tapi saya bocorin loh untuk para pria. Maaf ya. Maaf. Rahasia. Ya, rahasia publik kita Rahasia. langsung bongkar di sini. tolong jangan dibilangkan siapa-siapa ya. Oke, lanjut Mas. Kita aja. Ya, pada saat itu kan ya sok-sokan. Saya beranikan diri megang kudanya begini. Nah, pada saat itu kudanya marah. Oh, marah dia marah. Dia ngamuk. Habis itu saya digigit. Bentar Mas, mungkin ngamuk itu karena dia belum kenal. Oh iya. Belum kenal. Memang belum kenal, saya itu belum kenalan. Belum kenalan, jadi Seharusnya- ini siapa sih? Saya bingung itu. Si siapa? sih? Disapa dulu, mintain nomor WA-nya. Oh. Jangan Mas, ini kuda. Kuda itu kuda. Kan sama-sama bisa kuda-kuda. Waduh. Beda-beda. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, pada saat itu saya tuh digigit ya. Digigit itu enggak setengah-setengah. Enggak cuma tangan, enggak cuma tapi di perut. Di perut Mas. Iya, Jadi giginya nempel di sini Mas. Kan kudanya gini kan. Sini saya contohkan. Gini kan. Waduh. Ya. Dia langsung masuk gini. Beneran ini. Jujur ini. Dan itu nyata. Nyata, Mas. Bahkan pelatihnya juga tahu, teman-teman juga tahu. Terus reaksi teman-teman yang melihat itu pas sampean itu kegigit oleh kuda itu gimana? Teman-teman sampean? Teman-teman saya malah ketawa. Untungnya Kurang kegigit beradab itu. cuman perut. Iya, belum nyalanya. Mungkin kalau Untung kalau pala kudanya turun sedikit. Oh, jangan ditanya. Pasti saya nggak ada di sini. kayaknya langsung masa depannya susah. Suram ya. Aduh. Jadi untuk alhamdulillah masih di daerah. Oh, daerah perut. Jadi pas kuda itu gigit, sampai langsung gimana? Apa langsung ditinju apa gimana? Enggak langsung gini. Contoh praktek ya, ini kepala kuda. Digigit langsung. Wah, aku saya gini. Wah. Apa itu namanya? Bajunya itu robek semua. Setengah gini. Udah kayak film-film adventure gitu Wah, Mas. iya. Pas dia langsung sobek, wah. Itu kalau pernah direkam itu, wah kenangan banget buat saya itu. Nah, Mas ya. Kalau untuk bekasnya itu masih bekas nggak Mas? Masih, tapi Bekas tumpang kamu gimana? nanti aja di belakang. Sensor ya. Sensor. Di belakang aja nanti kita bicarakan di belakang. Nanti kita Oh iya, buka. iya. Jadi Iya. ini bisa dilihat Mas ya buktinya kalau misalnya masih Iya masih. Iya. Bahkan apa itu namanya saksi matanya itu masih hidup sampai sekarang. sampai sekarang masih hidup. Korban tersangkanya masih hidup Mas? Tersangkanya itu ya masih. Masih ya, alhamdulillah sehat tapi Mas. Dia itu memang kudanya itu galak mas, Galak. Agresif. agresif. Oh, mungkin karena mungkin itu Musim kawinnya mungkin. iya, Iya. mungkin kudanya itu impor. Kan Terus sekarang gimana kalau kan impor sekarang kenapa? banyak-banyak kita impor.
Kenapa? Jangan gitu, kita itu harus mengekspor. Apalagi kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Itu tadi yang sering impor Wakanda ya. Wakanda. Jadi bukan dari kita. Kalau kita kan mengekspor, mencintai produk dalam negeri. Iya. Itu salah satunya ya, penting bagi kita semua mencintai produk-produk dalam negeri. Oke. Nah, pada saat itu memang kudanya itu begitu. Saya pulang kan dari lapangan berkuda itu dari sampai sekolahan sampai rumah itu kan jauh. Nah, untung saja itu teman saya ada yang bawa sarung, jadi saya bisa jadi- bertutupan gitu. Oh jadi ketika itu banyak teman-teman yang melihat yang laki-laki maupun perempuan Mas ya? Enggak, perempuan enggak Oh, ada. nggak ada. Jauh. Jadi sampai langsung, wah minjem sarung untuk ini. Iya, langsung saya gini. Apa nggak berdarah itu Mas ininya? Berdarah. Ya. Darah itu hampir berapa ya? 1 minggu lah. Wah, berarti itu habis berdarah ngoreng gitu Mas? Enggak ya? Perih berarti itu. Wah, perih banget seperti ditolak cinta. Enggak, seperti digigit kuda. Oh. Beda. Beda ya. Beda. Bercinta ya, apa itu bercinta? Hes. Apa itu? Sensor. Apa itu? Ya, maaf. Mohon maaf, teman-teman ini. Ya. Ya. Jadi semenjak digigit kuda itu sampai sekarang masih teringat Mas ya? Masih teringat Jadi itu. kalau sampean ngelihat hewan selain kuda itu apa trauma? Enggak lah, saya itu malah semakin apa ya? Semakin terpacu. Berani. Semakin terpacu, Tertantang. bergairah. Iya, maksudnya bergairah untuk menunggangi kuda. Oh iya. Ya. Dan alhamdulillah itu udah kemana-mana travel. Karena salah satu olahraga yang baik itu berkuda itu sangat penting bagi anak-anak zaman termasuk sekarang. sunnah Nabi. ya sunnah Nabi. Nabi ya. Sunnah Nabi di agama Islam itu mengajarkan berkuda juga. Berkuda, Memanah sama berenang. berenang. Jadi 3 unsur ini yang Ya. sangat wajib untuk bagi pemuda. Ya, Sunnah. pemuda, sunnah. Sunnah ya. Apalagi yang beragama Islam Ya. sangat sangat dianjurkan. Karena emang efeknya bagus Mas buat Ya, Buat kesehatan kita, buat mental kita. ya. Ya begitulah kisah yang cukup unik. Iya. Jarang terjadi. Jarang terjadi nih, Iya, termasuk jadi apa namanya? Jarang bagi kita ini menemukan kuda di daerah kita ya, tapi di daerahnya Mas Hilmi ini Sangat banyak. sangat ada. kuda di ada, situ. alhamdulillah. Bahkan sekolahnya pun menyediakan gitu untuk Sekolahnya? untuk belajar berkuda itu menyediakan. Oh iya, jadi untuk sekolah-sekolah yang belum ada kuda, silakan Tolong Pak. diadakan. Cari Pak kuda. Penting itu Pak. Tiga Dianjurkan. unsur tadi. Iya. Berkuda harus ada kuda. Ya. Memanah harus ada Memanah, panah. panah. Renang harus ada kolam renang. Jangan diledeng. Jangan diledeng. Jangan diledeng. Karena saya pernah ya Mas ya, ini sedikit cerita ya. Iya. Ketika kita lagi berenang nih, Ya. di ledeng ya, di situ secara tidak sengaja ada lewat, maaf yang ngomong, mayat. Ya, memang mayat manusia di situ. Jadi kita orang lagi berenang, karena ledeng itu butak ya, bahasa Belandanya butak. Itu kita muncul gini ke air, ada mayat kan di situ. Oh, Di dasarnya. Enggak, dia tuh ngambang udah. Ngambang. Udah sekitar 2 hari 3 harian. Terus kemudian Baunya kita busuk. orang- baunya karena kita di dalam air nggak mungkin kita menghirup baunya. Mas. Karena kita menahan napas. Kita di dalam air menahan napas. Bener. Bener juga sih, bener juga. Gak salah. Kita orang ke atas, kemudian kita manggil kan guru-guru sama apa namanya petinggi-petinggi kita. Iya. Akhirnya dievaluasi, Evakuasi. evakuasi ya, jadi dievakuasi. Itu cerita dikit. Jadi untuk bapak-bapak guru dan ibu guru silahkan disediakan di masing-masing sekolah yang belum ada. Bagi Iya, penonton, bener, itu nih sangat ya, penting. Penting itu Bu, Sangat Pak. penting. Apalagi orang tua ya harus menjaga anak-anaknya agar aman dari Jadi kayak gitu. Jadi harus lebih aman. Bagi sekolahnya yang belum ada, kasih video ini ke guru kalian. Tolong di-share ya. Tolong Jangan di-share, lupa jangan lupa. di-subscribe, di-like dan di-share ke teman-teman kalian. Di komen nih. di Termasuk komen. ke guru kalian. Iya. Biar semakin maju ya. Semakin maju. Itu harapan Terutama kita di sekolah Indonesia. Oke, itu olahragaan. salah satu cerita Mas yang sangat Ya, terkenal. sangat berkenal sampai sekarang udah beberapa tahun ini masih terkenal dalam ingatan saya. Nah, jadi ketika sampai melihat kuda dimanapun itu, pasti teringatnya dengan kuda yang pernah gigit. Iya. Sangat Itu terkesan ya. ciri-cirinya kudanya gimana itu, Mas? Dia sih laki-laki. Pejantan. Pejantan. Jantan dia hewan. Dia jantan. Dia besar. Dia memang apa itu namanya? Ada keturunan dari luar negeri. Oh. Jadi memang Berarti bule ya? besar. Boleh. Besar juga itu. Ya. Itu sangat terkesan bagi Mas Hilmi ya sampai Iya. sekarang. Oke, lanjut yang kedua yaitu cerita dari Mas Haki.
Ya. Bagaimana Mas? Kenangan apa sih yang sangat terkenang nih di zaman SMA sampai sekarang? Oke. Sebelumnya saya mau menjelaskan ya. Saya ini berasal dari salah satu pondok pesantren. Jadi saya nggak sekolah. Oh nggak sekolah Mas? Nggak sekolah. Wah. Di pondok pesantren saya ya pesantren, khusus pesantren gitu. Jadi nggak sekolah. Oh jadi memang dari pondok itu khusus pondok Mas? Iya, tidak menyediakan sekolah. Cuman pas ujian tetap ujian. Oke. Cerita yang paling berkesan itu waktu saya kena masalah tertangkap basah, ada interaksi antara laki-laki dan perempuan. Jadi, jadi basah ya, basah. basah. Jadi udah interaksi basah lagi. Waduh. Bukan begitu. Bukan Kirain begitu. seperti itu. Jadi Mas Haki ini interaksi dengan santriwati apa dari luar? Santriwati. Ya. Pikiran Anda kotor semua ya. Aduh. Oke. Awal mulanya ya biasalah namanya masih pubertas gitu, masa pubertas. Kita masih masa-masa mencari jati diri gitu ya, masa-masa penasaran. Hei, itu minumnya. Parah ya guys ya. Parah emang puasa. Jadi tolong buat kru yang di belakang, tolong sediakan minum buat saya ya. Masa di sini bayangin guys, cuma 2. Ya saya harus minta temannya Mas ini. Ya, bentar guys. Minum dulu. Oke, minum dulu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oke, lanjut. Jadi masa-masa pubertas itu masa-masa mencari jati diri, terus masa-masa penasarannya remaja lah. Waktu itu saya berinteraksi dengan santriwati, lebih spesifiknya dia itu adik kelas saya. Oh, jadi dekat sama adik kelas. Adik kelas. Oh, adik kelas, ya. Nah, setelah beberapa lama saya interaksi itu, saya dipanggil lah sama pimpinan pesantrennya. Bentar mas. Jadi di pondok itu apa asrama putra dan putri satu apa ada jarak misalnya 1 kilometer? Ada jarak, tapi masih dalam satu lingkup, tapi ada pembatasnya gitu. Ada hijab. Dekat, tapi tetap ada hijab. Masih ada selah lah. Jangan dibocorkan nanti takutnya santri-santri yang Oh melihat. iya, astagfirullahaladzim. Mengikuti. Kalau mau Tolong nanya, jangan ya, DM aja di IG saya. IG ya. Alhamdulillah orangnya udah tobat. Alhamdulillah. Tolong bagi penonton santri khususnya ya, jangan meniru. Jangan Mas meniru Hadi. saya Ini cuma pada masa- contoh untuk Pelajaran. yang bisa Untuk kita sharing-sharing aja. Ya. Oke. Lanjut, Setelah Mas. itu kan saya kan dipanggil nih sama pimpinan-pimpinannya, sama ustazah lebih lebih jelasnya. Panggil sama ustazah, dikumpulin. Yang perempuan sebelah sana, saya yang laki-laki di sini. Yang laki itu ada 2 orang, saya sama teman saya. Yang perempuan itu ada 3. Ada 3. Posisi pas saya dipanggil itu, Mas, perempuannya itu udah pada nangis ternyata. Ternyata mereka itu udah di sidang duluan. Udah di sidang duluan. Jadi Mungkin mereka dia hilap, jadi dia menyesali perbuatan. mungkin menyesali. Apa mungkin dinangisin biar melas gitu mas? Bisa jadi. jadi. Kalau kalian nonton video ini kalian kurang ajar ya. Saya datang kalian udah nangis. Jangan ya. Jadi bagi santri dan santriwati tolong jangan melakukan apa yang Mas Haki lakukan. Jangan. Ini cukup untuk pelajaran para mantan santri. Yang positifnya aja, yang negatif ditinggalkan. Ditinggalkan. Oke, lanjut Mas. Setelah di sidang itu ngobrol segala macam panjang lebar jelasin tentang asal muasal masalahnya, saya agak tenang karena di pondok itu tidak langsung melaporkan ke pihak orang tua saya. Oh, jadi saya agak tenang gitu Oh kan. ya, jadi biar apa orang tua di rumah nggak khawatir. Iya. Jadi diselesaikan dulu dulu di pondok internalnya. masalahnya. Oh iya. Nah, setelah saya selesai di sidang itu, saya turun ke bawah. Mau main lah ya, mau main. Sampai bawah ternyata orang tua saya udah di bawah mau ngejenguk saya, Mas. Oh, jadi Kebetulan pas sekali banget itu. ya. Jadi Kebetulan banget. jadi pas ada masalah di situ tambah masalah lagi. Iya, pas orang tua saya datang ternyata orang tua saya itu udah nyariin saya udah dari lama. Nanya-nanya ke teman-teman saya, katanya Kak Haki lagi di sidang di atas. Saya ditanyain lah, positif ditanyain. Mas, kamu kenapa dipanggil sama ustazah? Jebret, hati saya langsung duk 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 duk.
Seperti konser mas. Langsung kayak lagi di klub gitu lah. Nggak tahu, maafkan saya. Setelah itu ibu saya langsung nembak mas. Kamu ada masalah sama cewek ya? Wus, di situ saya langsung enggak, dulu mas. Jadi ibu sampean nembak sampean. Bukan nembak yang seperti yang dia pikirkan ya. Bukan gitu Teman-teman, ya. bukan gitu. Maksudnya langsung to the point gitu, nanya langsung to the point. Kamu ada masalah sama cewek ya? Perasaan Karena orang tua apa? Dari dulu memang saya di sekolah masalahnya itu terus mas. Jadi ketahuan. Lihat muka-mukanya itu. Jadi orang tua saya tuh Waduh. langsung tahu gitu. Iya. Ya jadi itu sih yang paling berkesan di masa-masa saya SMA ya, terlebihnya pas di pondok pesantren mas. Oh, jadi benar mas, biasanya nih ya di Iya. pondok-pondok pesantren itu kalau ketika yang laki nih santrinya ada masalah biasanya kena botak juga mas? Itu Alham- ada hukumannya. Ada hukumannya. Alhamdulillah salah waktu itu satunya. saya masih diampuni. Diampuni ya. Entah mungkin ustadz-ustazahnya khilaf, nggak tahu. Mungkin baru pertama kali. mungkin baru Karena muka saya muka polos dulu gitu ya. Ketahuan. Nanti di sini ada Masih banyak ya? masih banyak. Oke. Nanti jadi itu mas cerita saya yang ya paling berkesan. Sebenarnya masih banyak, cuman tidak cukup waktunya. Mungkin di lain episode bisa kita ceritain lagi. Oh, gitu. Sangat terkesan banget ya mas bagi Iya, teman-teman sekali. santri ya. Jadiin pelajaran. Mungkin saya juga pernah mas. Jadi ini bukan SMA ya, SMA Iya. saya ntar dulu. Mungkin saya akan cerita tentang SMP. Saya dulu pernah SMP juga di pondok mas. Jadi di pondok. Oh jadi masnya pernah mondok juga dulu? Nah ini muka-muka santri mas. Muka santri. Muka santri ya. Ya, jadi waktu saya santri itu ya Allah sangat jelek ya, bukan jelek. Aduh malah kesini. Jadi ini ya kita lanjut lagi kayak gitu. Jadi dulu itu pas saya masih kelas 3 SMP ya, terus MTS lah. Di pondok itu terdengar berita mas. Jadi di pondok itu ada ya salah satu papan informasi nih. Papan iklan. Ya papan iklan lah kalau kata anak-anak pondok itu. Jadi di situ ditertera tuh ada gambar ada berita tentang dunia, berita Indonesia terbaru yang lagi hot-hotnya. Hot. Panas ya, lagi Masih panas-panas ya. Lagi Masih trending booming. ya. Mungkin trending, mungkin viral, trending ya. Booming. Ya itu. Salah satunya itu ada apa namanya? Berita aksi, Mas. Aksi ya. apa itu? Ya aksi di Jakarta malah itu. Iya. Kalian tahu lah ya. Ya jadi mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Kalau tahu langsung komen aja mas. Komen di bawah. Langsung komen aja ya teman-teman yang tahu aksi apa ya. Kalau betul Giveaway. Kita giveaway dia. Kita kasih- bagiin ke subscriber nanti Ah, ya. siap. Ya ingat ya janji. Kita kasih gift permen. Ternyata belum. Jadi lanjut ya mas. Kita di situ teman-teman ada sekitar 10 orang mas. Malam-malam itu melihat kalau bahwasanya hari apa gitu ada aksi di Jakarta. Kita orang malamnya langsung rundingan mas sekitar 10 orang. Gimana nih kalau kita ikut aksi kan? Ikut aksi di Jakarta. Terus dari salah satu teman saya itu ada yang nyeletus, oh yaudah besok pagi saya berangkat duluan. Jadi kita 10 orang mas, dibagi ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Itu kenapa tuh dibagi-bagi mas? Karena kalau boleh tahu. gini, kalau di pondok itu kalau kita ya misalnya ya, ini bocoran bagi santri dan santriwati ya. Tapi tolong jangan ditiru Jangan ya. ditiru, please, jangan ditiru. Ini cuman sharing aja Ini pengalaman. Mungkin hoki ya, hoki. Ya, Hoki bahasa seumur dalam hidup hoki. udah dipakai. Udah dipakai. Pasti kalau ustadz kalian yang nonton ini tahu, kalian nggak bisa ikut-ikutan. Nggak bisa. Ya, jadi dibagi karena apa mas? Kalau kita langsung keluar semua 10-10-nya itu, nanti ada yang tahu malah kita Kena nggak- masalah. kena masalah nggak jadi ke Jakarta. Ya. Jadi dibagi. Yang pertama 3 orang mas. Dia ini berangkat saat jam 3 malam. Jam 3 malam itu lagi jaga malam mas ceritanya. Jadi kita ngomong sama teman kita nih yang jaga malam. Kalau di pondok itu ada yang jaga malam mas. Kalau malam jadi dia khusus. Ronda lah ya. Ronda. Oh. Jadi tolong nanti pas kamu jaga bangunin saya ya gitu. Tapi dia nggak ngomong. Dia Jadi kalau- udah nitip pesen gitu ya. Oh, itu pesan untuk temennya. Oh, jadi dia pas udah jam 3 dia dibangunin, ayo bangun. Nah, salah satu teman saya ini udah bangun mas. Nah, terus dia bangunin ke 2 temennya ini juga. Ya, jadi 3 orang kan. Dia bangunin. Ternyata sebelum tidur mereka udah nyiapin
baju-bajunya, barang-barangnya. Jadi oh, waktu tas. bangun itu langsung berangkat. Ya, biasanya nih ya kalau mereka itu mau kabur sebelumnya, ini kabur ya guys ya, bukan kalau izin itu dulu saya nggak boleh izin, ya, jadi kita kabur. Mereka udah menyiapkan tas-tasnya ini di belakang pondok, di dekat kamar mandi. Jadi udah prepare dulu Udah prepare sebelum mau berangkat itu. Jadi dia berangkat dia bangun itu Ica-icanya mau ke belakang, mau ke WC lah ya. Dia udah ke WC. Nah, habis itu dia orang langsung pergi tuh dari belakang itu kan ada sela sedikit bolongan, dia langsung lari. 3 orang mas. Ya, kebetulan sekali ada celahnya. Ada celahnya di situ. Mafia pondok banget Mafia ya. pondok. Karena apa? Udah bahkan berpengalaman lah ya di pondok itu. Kemudian paginya nih sudah pagi, terus kita orang tahu kalau dia udah berangkat. Ya. Terus yang kedua ini ngambil jam pas mau berangkat sekolah. Ya, jadi kan Pagi itu berarti. ada antara asrama dan sekolah itu ada jarak. Ada jarak. Nah, jadi mereka pakai baju sekolah, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah pakai baju sekolah. Kemudian dia aslinya dia lurus ke depan ke sekolah, Tapi dia menceng, muter balik. belok. Ya. Muter balik. 4 orang nih mas, 4 orang. Dia udah muter Oh, ini balik. kloter kedua nih. Kloter kedua, ya, Ah. kloter kedua. Di situ dia muter balik nih langsung nggak tahu kemana ya. Pokoknya kita orang malam itu intinya kita kumpul dulu di Jakarta. Berangkat dulu ya. Berangkat dulu. Yang penting terserah mau berangkat jam berapa. Yang penting kumpul dulu. Kumpul. di Yang penting Jakarta. kalau kita udah tempatnya aksi itu kita langsung kumpul. Nah, kemudian rombongan saya nih mas, yang ketiga rombongan saya bertiga. Di situ ceritanya kita habis sekolah nih, habis sekolah itu pulang jam setengah 2 siang. Oh ya, malamnya di situ pas di orang lagi kumpul, saya nggak ikut, Jadi pas pulang sekolah itu saya nanya ke teman-teman, si A kemana, si B kemana? Oh, dia orang loh berangkat ikut aksi katanya. Di situ jiwa saya, jiwa-jiwa pejuang saya itu keluar di situ. Langsung membara banget gitu ya. Ngajak saya kan gitu, terbakar. Ayo yang mau ikut nanti. Ini lebih ke dengki ya. Enggak coy. Karena ditinggal lebih ke dengki. Saya saya iri dengan teman-teman saya, mereka bisa misalnya Ikut berpartisipasi. Berpartisipasi di situ. Partisipasi mas. Partisipasi ya. Ah, bener. Berpartisipasi. Saya pengen banget itu mas, soalnya ketika ada berita-berita di situ saya nggak ketinggalan. Ya, jadi hot trending lah di situ pokoknya. Kemudian karena saya ada mbak nih, saya langsung pikir, apa mbak saya sorenya suruh ke sini ya, suruh jemput saya biar saya bisa izin. Sege. Ya, jadi ica-icanya saya izin keluar padahal saya izin ke Jakarta. Teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian masih mondok jangan diikuti. Nggak bohong sih, izin keluarnya ke Jakarta. Keluar ke Jakarta. Sebenarnya Nggak kalau bohong. Iya, kalau kita mau keluar misalnya nih 1 hari, kita harus ada surat izin, Mas. Tapi kalau misalnya kita Benar. ke depan apa beli apa ke toko Yang deket-deket gitu nggak perlu. Nah, saya izinnya kayak gitu mas, kirain deket kan. Kemudian saya bawa tas, jadi mbak saya ini tadinya nanya saya, mau kemana kamu? Katanya, ini mbak bisa kesini nggak? Izinin saya mau ke Bandar Lampung gitu ya. Oh, izin sama mbaknya ke Bandar Lampung. Ke Bandar Lampung. Jadi bohongnya banyak ya. Bohongnya banyak. Ya, jadi ya udah, ayo mana temanmu? Nah, dikira mbak saya cuma berdua. Tapi di situ saya ternyata bertiga. Dan di situ mbak saya mau bonceng saya bertiga. Bayangin cuy, 4 orang di bonceng. 4 orang di motor. Karena mbak saya itu sangat sayang sama saya. Ya. Jadi dia orang mbak saya itu nggak mau khawatir sama adik, kemudian teman-teman adiknya. Jadi makasih ya mbak ya. Perjuangan mbak saya nggak sia-sia. Ya. Boleh lantar bagi Ya. nomornya, siapa tahu bisa diperjuangkan. Mas Haki. Wow. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian kita kan berhentilah di salah satu halte. Daerah mana itu? Daerah Metro. Oh, di Metro, masih di Metro. Ya, di Metro. Kita orang dari Metro ke Bakau itu sekitar 4 sampai 5 jam, Mas. 4 sampai 5 jam. Nah, kemudian saya berhenti di salah satu halte karena di situ posisinya sore ya, menjelang malam sekitar jam 6:30 malam, di situ sudah tidak ada bis, Mas. Jadi alhamdulillah Udah sepi. Iya, udah sepi tapi ada travel.
travel yang langsung menuju ke Pelabuhan Bakau. Langsung gitu ya. Kemudian di situ saya ditanya nih sama sopir, masnya mau kemana mas? Saya mau ke Bandar Lampung mas. Tadinya saya ngomong gitu, kira-kira berapa ya? Oh ini orang 3 sekitar segini katanya gitu kan. Waduh, ternyata di depan saya ini yang duduk di depan samping sopir itu mau ke Bakau. Pas Saya- banget pas ya. banget jadi ya. Saya tadinya niatnya cuma ke Bandar Lampung, ternyata depan saya ini Mau ke dia mau ke Bakau. mau Rezeki ke anak pelabuhan. soleh. Nah, jadi langsung saya tanya nih. Biasanya kan kalau satu orang sama harga satu orang sama 3 orang beda, Mas. Beda. Agak dikorting. Korting, Iya, dipotong. potong. Potong Harga pelajar lah. Kantong pelajar Kantong biasa. pelajar. Minum dulu, Mas. Minum. Loh, tadi punya Mas Dava, sekarang punya saya. Biar adil, biar adil. Hei, kru tolong besok disediakan Tolong di minum. belakang disediakan lagi ya. Kalau ada yang mau endorse silakan. Kopi nggak apa-apa Kita lah. butuh minuman di sini ya. Mari Mas juga nggak apa-apa. Ya, lanjut nih. Air putih nggak apa-apa. Ya, lanjut. Jadi ketika saya udah naik travel itu, saya langsung menuju ke Pelabuhan Bakau. Nah, Pelabuhan Bakau, lanjut ke apa namanya? Jakarta. Enggak, Ke Serang. kemana? Dari Pelabuhan Bakau kita langsung ke Merak. Ya, jadi udah ke Merak. Alhamdulillah teman saya ternyata yang satu ini dia pinter, udah pernah ke Jakarta mas. Ke Jakarta tapi apa namanya? Bahasa sini ngecer. Ngecer namanya ngeteng ngecer. lah, Ngeteng. Terus dia tahu lah arahnya kemana biar sampai ke Ke mana Jakarta. namanya? Ke TKP. Ke TKP. Kemudian ya teman saya ini udah pokoknya udah saya yakin lah sama teman saya ini. Akhirnya setelah saya udah 2 kali naik bis, akhirnya saya sampai di tempat. Di tempat itu ya saya nggak langsung ini mas, nggak langsung ikut aksi. Jadi saya muter-muter dulu nyari teman saya yang duluan itu. yang kelompok pertama dan kelompok kedua. Di situ saya bertiga mas. Karena saya dari pondok nggak bawa alat komunikasi, jadi saya itu bertiga nggak boleh kemana-mana mas. Karena di situ sekitar ribuan orang itu berkumpul. Jutaan, bahkan jutaan. Jutaan ya. Jutaan. Berkumpul di situ. Berkumpul. Jadi kita nggak boleh. Jadi pas saya udah sampai TKP nih, saya nggak langsung ikut aksi mas. Jadi saya nyari teman-teman saya dulu nih yang Biar bisa kumpul ya. kelompok 1 sama kelompok 2. udah Kan duluan. memang di awal itu kita harus Kumpulnya di situ. Jakarta. Kumpulnya di Jakarta itu. Kemudian saya cari-cari, ternyata di situ antusias aksi itu bagus banget mas. Kalau menurut saya sendiri ya, karena di situ banyak banget orang-orang yang mengutamakan persaudaraan. Nah, jadi solidaritas itu, saya Persatuan. sangat salut banget sama orang-orang yang mau membagikan makanan, minuman kepada para aksi tersebut. Pas saya tanya, Bu, apa namanya ini duit sendiri apa dari Donatur. Organisasi atau apa? Ternyata ada yang dari duit sendiri. Masya Allah. Itu salah satu keberkahan bagi mereka di situ. Kemudian di situ saya ada otak-otak santri itu keluar mas. Ya mungkin kalian mungkin masnya tahu. Mungkin Kalau yang tahu langsung ya. komen di bawah ya. Jadi salah Apa yang dimaksud Mas ini tolong komen di bawah. Kasih tahu. Jadi ya penonton, jadi salah satu dari temen saya ini ada yang bawa tas gunung mas, tahu sih tas gunung ya kayak gini, kayak gini nih ya. Di atas ini ya. Nah, nanti tolong editor kasih. Ngerjain editor. Tas gunung tuh gede mas. Jadi kita orang mikir, tas kamu buat ini aja nih, buat wadah makanan. Jadi baju-bajunya itu dipindahin ke tas saya aja. Yang Disatuin. kecil. Nah, Jadi tas gunungnya ini buat makanan. jadi tas gunungnya buat makanan ya. biar teman-teman ya. gede. Tolong kasih gambar tas gunung yang gede di sini. Jadi tas gunung itu buat wadah makanan karena sangat banyak saudara-saudara kita yang bagi-bagi makanan. Karena kita bawa biayanya itu sangat minim. Jadi kita harus memanfaatkan pengeluaran di situ, Mas. Pinter-pinter ya mengatur keuangan. Udah aksi gitu ternyata di situ teman saya nggak ada Mas. Saya udah cari-cari dari pagi sampai sore, sampai saya mendaki bukit mengarungi samudra kehidupan. Nggak ada. Dragon Ball. Nggak ada. Dragon Ball. Nggak ketemu ya. Habis itu saya udah kembali lagi ke pesantren nih besoknya ya Mas. Saya kembali lagi ke pesantren. Di situ ternyata
saya tanya ini sama temen yang udah kelompok Yang udah pertama. duluan. Oh, kelompok pertama. Ternyata mereka nggak nyampe mas. Di jalan itu ada yang nakut-nakutin katanya. Jadi ada warga yang bicara yang ngomong gini, udah nggak usah pada kesana, bahaya. Nanti gini gitu. Jadi Provokasi. karena Provokasi. apa? Mentalnya belum mental baja seperti saya mungkin. Nah, saya pokoknya ada orang ngomong apa saya bodo amat gitu kan. Pokoknya apa yang saya mau saya lakuin Jalan. gitu. Ya. Nah, itu sangat terkesan sih mas bagi saya. Karena apa ya? Semenjak saya kayak gitu, itu maksudnya mental bajanya terbangun langsung. mental baja terbangun. Jadi pelajaran buat teman-teman itu berharga mas. Jadi walaupun kita melanggar di pondok, pelanggarannya yang baik-baik gitu. Ya. Ada ya pelanggaran baik-baik ya. Maksudnya Tolong Ustadz pengurusnya dia dulu dihubungin orang tuanya, suruh dibalikin ke SMP. Kasih tahu sama keluarganya. Maksudnya gini mas, apa nggak gimana ya, berkesan banget lah pokoknya. Kesan banget, seru banget ya Jadi ceritanya. saya di botak itu Cut. Nanti dipotong ya. Nanti dipotong ya editor. Nanti dipotong. Action. Kopi mas. ya Boleh? satu mas ya satu. Boleh. Oh, iya. Dua. Satu mas ya. Jadi apa? Ini kru yang baik. Perlu dicontoh. Ya lanjut. Jadi pas saya udah kembali ke pondok itu, ya saya habis itu nggak lama setelah itu beberapa hari kemudian saya dibotak mas. Jadi ketahuan. Ya karena memang pas saya pergi itu salah satu teman saya ada yang ngomong. Oh, iya, Cepu iya. lah. Wih, Cepu. Pak, tadi dulu Pak, saya lagi rekaman. Ya. Jangan dong. Bukan cepu mas. Jadi gini, biar pihak pondok itu mengabari orang rumah biar nggak pada khawatir. Oh iya. Jadi itu bukan termasuk ke cepu ya, bukan. Karena memang kita orang Peduli udah sama temennya. peduli sama teman ya. Terima kasih ya buat teman saya yang udah memberitahukan Ustadz, kemudian orang tua saya jadi tahu. Sebenarnya dia juga dongkol dulu sih. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi Hati-hati kecilnya pasti berbicara yang lain. ini sedikit ya mas. Jadi pas orang tua saya dikabarin itu gini, Ustadznya ngomong, Assalamualaikum Pak. Untuk saudara saya Amar apakah di rumah Pak ya? Oh bapaknya ngomong, enggak Pak, dia nggak pulang nih dari kemarin. Terus oh maaf Pak sebelumnya, kalau Saif Amar nih kayaknya ikut aksi ke Jakarta. Tanggapan bapak saya, oh ya udah nggak apa-apa katanya. Oh, jadi bapaknya mendukung ya? Mendukung gitu. Kalau Jadi pihak anak pondok khawatir, orang tua mendukung. Bagus. Kopinya habis mas. Kopi udah mas, ntar aja ya. Nah, habis ini sampean siap-siap untuk pulang aja ya. Pulang aja. Untuk gaji hari ini nggak saya Potong Potong Iya. aja nanti. Ya itu karena bapak saya itu tahu kalau saya itu bisa menjaga diri mungkin ya. Karena dari kecil juga saya diajarin untuk bertahan hidup. Hukum rimba. Ditaruh Udah diajarin hukum rimba ya. Ya, oke Bagus, teman-teman. bagus. Itu sedikit cerita dari kami ya, dari Mas Ilmi, Mas Zaki dan saya pribadi. Mungkin ada yang baik Diambil baiknya. ya, Kalau ada yang buruk-buruk ya jadi pelajaran. jadi gitu ya. pelajaran. Ya. Pelajaran buat direnovasi lagi, buat dilakuin tapi yang lebih bagus gitu Iya. caranya. Jadi apa namanya, lakukan yang baik-baik saja. Lakukan yang baik, iya betul. Ya. Jadi kan itu semua untuk pelajaran Untuk kita masa semua. depan biar lebih baik. Bagi santri nih, terutama Mas Haki, saya juga kan pernah nyantri, mungkin Mas Ilmi pernah nyantri. Ya, sempat dulu. Sempat nyantri. Tadi namanya siapa aja? Saya teleponin ya Ulang buat telepon mana? buat istri bapak ya. Tadi selamat kayak. Enggak. Udah Pak. Rasa saya nggak enak. Ini mau disiram. Rasa saya nggak enak. Enggak. Pergi sekarang. Ya. Oke guys, itu aja. Mungkin ada yang mau follow sosmed? Ada? Nanti di bawah ini tolong editor. Oh ya, editor kasih ya, dikasih. Follow IG saya @hakialahakim. Dapat Hilmi. Sayaf Amar, oke? Sang makhluk. Sang makhluk editor, oke? Editor. Editor saya itu ya, tolong editor, kamu harus bekerja lebih Enggak, dia kru. Kru ya, kru. Oh dan juga mohon maaf untuk para penonton, saya sudah lama tidak membuat konten, mungkin
baru ini buat konten lagi, dan untuk seterusnya insya Allah saya akan buat konten-konten menarik buat kalian. Yang lebih seru lagi. Kita bertiga. Oke. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe, Like, dan comment, dan subscribe. Subscribe ya, dan share. Subscribe itu gratis. Kayak siapa ya? Ganti kayak konten kata sebelah no mas. Oh iya ya. Oke. Karena subscribe nggak bayar. Bayar tidak bayar. Nggak Oke. bayar. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. dasar editor laknat.